Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum. Baik, kita akan mulai untuk muqarrar hadis, itu pertemuan kedua ini sampai pada fa akhbirni anis sa'ah. Ya. Baik. Kalau berkata siapa rajul, fa akhbir, maka menghabarilah engkau Nabi ni padaku, anis sa'ati, dari kiamat. As-sa'ah itu kiamat ya. Nomor 7 dilihat ke bawah. Ai waktu maji'il kiamah. Ya, maji'il kiamah. Jadi waktu datangnya kiamat. Ini. Kabarkan kepada saya wahai Nabi, ya, dari kapan terjadinya kiamat. Baik, ya. Jadi rajul yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya sudah diceritakan, beliau bertanya lagi, sekarang saya kepengen tahu kapan terjadinya kiamat. Kalau bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu, tidak ada orang yang ditanya, anha, dari kiamat, bi'a'lama, dengan lebih tahu, minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Artinya yang ditanya dengan yang bertanya, itu yang ditanya tidak lebih tahu. Artinya sama-sama nggak tahu gitu ya. Nah, jadi orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Ini Rasulullah, utusannya Allah, ya, Azza wa Jal. Kemudian yang bertanya itu malaikat Jibril. Ya, yang bertanya malaikat Jibril. Rasulullah dan malaikat Jibril, ya, dari kalangan para malaikat, tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Maka kalau ada orang sekarang tahu kapan terjadi kiamat, itu jelas itu adalah tukang atau kahin ya, tukang tebak, dan itu uh, apa namanya itu akidahnya sudah tidak benar, tidak lurus ya. Jadi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat, di sini malaikat Jibril, tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Qala berkata siapa rajul, fa akhbirni an amaratiha. Fa akhbirni, maka menghabirlah engkau Nabi, ni padaku, an amaratiha, dari beberapa tanda-tanda kiamat. Amaratiha, beberapa tanda-tanda kiamat. Ya, nomor 9 bawah itu, ai alamatuha, beberapa tanda kiamat. Tapi coba nomor 8 dilihat rujukannya, mal mas'ulu anha bi'alami minis sa'il. Ai fa ana wa anta sawa'un fi adamil ilmi biha. Nomor 8 di bawah. Saya dan kamu, saya, ana, wa anta, dan engkau rajul, sawa'un, sama, fi adamil ilmi biha, di dalam tiadanya ilmu tentang kapan itu terjadinya kiamat, dengan kapan itu terjadinya kiamat. Ya, kan? Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi
la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, surat Al-A'raf ayat 187. Nah, mereka akan bertanya kepada engkau Nabi Muhammad anis sa'at, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya kiamat. Ya, kapan akhir dunia ini, akhir dunia ini, ya, sehingga setelah itu apa namanya terjadi kiamat, ya, awal waktu terjadinya kiamat, gitu ya. Ayyana mursaha, mursaha itu kapan terjadinya kiamat. Gitu. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Nabi, innama ilmuha inda rabbi. Terjadinya kiamat itu, ilmu terjadinya kiamat itu hanya di sisi Tuhanku, di sisi Allah Azza wa Jalla. La yujalliha, tidak menampakkan, ya, tidak menampakkan pada kiamat, terjadinya kiamat, illahu, illa kecuali siapa, huwa Allah. Illahu, illa kecuali siapa, huwa Allah. Jadi yang tahu hanyalah Allah. Ya, baik. Ya. Jadi urusan kiamat, kapan terjadinya kiamat, pastinya terjadinya kiamat atau akhir dari dunia ini, hancurnya dunia ini, kemudian terjadi kiamat, itu yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Rajul tadi bertanya lagi, ya, kabarilah wahai Nabi dari tanda-tanda kiamat. Ya, apa apa itu tanda-tanda kiamat? Kalau bersabda siapa Nabi? Antalida al-amatu rabbataha. Antalida, melahirkan siapa al-amatu, budak perempuan. Budak perempuan. Al-amatu itu mufrad dari al-ima, jamaknya itu ima. Jadi al-amatu budak perempuan. Rabbataha, pada juragannya perempuan atau juragannya budaknya. Baik, lihat nomor 10. Rabbataha ay sayyidatuha. Sayyidatuha, juragannya. Jadi Rabbata itu juragannya. Ay sayyidu. Ya. Sayyidatuha, juragannya budak, gitu ya. Jadi seorang budak pertama tanda kiamat itu ketika seorang budak, ya, itu melahirkan juragannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, rabbaha ay sayyidaha, ya, juragannya perempuan. Ay, maksudnya di sini famin alamatis sa'ah, maka dari beberapa tanda kiamat, kasratut tikhadil al-imai, ya. Kasratut tikhadi, kasratu banyaknya, ittikhadil imai, mengambil beberapa budak. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak orang mengambil beberapa budak, gitu ya. Wa wata'ahuna, dan ya, menjima siapa orang, hunna, pada mereka budak, bimilkil yamin, sebab kemilikan yamin, tangan kanan. Ini istilah untuk seorang juragan yang punya budak perempuan, dan budak perempuan itu halal, ya, secara hukum Islam. Kalau jelas itu budak, ya, jelas budaknya, ya, itu adalah milkul yamin namanya. Itu halal seperti istri, ya, seperti istri. Fatati, maka melahirkan siapa budak, biauladin, dengan beberapa anak, wahum, dan mereka aulad, mereka berapa anak, iko ahrarun, merdeka, ya, orang-orang yang merdeka. Lah, anak-anak yang dilahirkan oleh budak-budak ini, ya, budak perempuan ini, itu mereka statusnya merdeka. Ya, secara hukum mereka merdeka, bukan budak. Ka'abaihim, seperti bapak-bapak mereka, seperti juragannya itu. Nah, gitu ya. Jadi anak-anaknya itu status merdeka secara hukum Islam. Ya, seperti bapak mereka yang punya
budak itu gitu loh. Gitu. Fa inna waladaha min sayyidaha. Fa inna waladaha maka sungguhnya anaknya perempuan ya, anaknya budak tadi alamat min sayyidaha dari juragannya budak. Bimanzilati sayyidaha seperti kedudukan juragannya budak. Seperti bapaknya si anak itu ya. Nah, begitu. Ini tanda-tanda terjadinya kiamat. Nah, untuk saat ini sepertinya masih belum ya, gitu. Nah, jadi di sini banyak terjadi apa itu namanya budak-budak melahirkan juragannya. Itu salah satu tanda kiamat. Ya. Lianna milka al-walid karena sungguhnya milik dari walid ya bapaknya si anak tadi si anaknya budak ya orang tua gitu maksudnya orang tua laki-laki iku sairun ila waladihi berjalan atau beredar kepemilikannya ila waladihi pada anaknya walid fahuwa maka utawi walad anak yang dilahirkan budak itu iko rabbuha juragannya budak perempuan. Ibunya tetap jadi budak gitu. Ibunya budak sebenarnya. Min hadhil jiha dari arah ini, dari arah ini. Artinya di zaman itu akan terjadi banyak laki-laki itu mempunyai budak ya. Ya. Entah itu budak karena jual beli atau karena terjadinya peperangan. Jadi ketika terjadi peperangan maka di situ atau secara hukum Islam atau daerah-daerah yang dikuasai dan di situ ada atau menjadi jarahan ya maka disitulah ya secara hukum itu adalah budak ya itu adalah budak bisa seperti itu ya bisa seperti itu maka di sini uh, uh, budak ini atau karena banyaknya budak yang dimiliki seorang juragan, maka banyak saat itu budak-budak melahirkan juragannya. Ya, melahirkan juragannya. Artinya anak yang dilahirkan itu statusnya sama dengan bapaknya, dia merdeka, ya. Dia merdeka. Dan seluruh kepemilikannya termasuk ibunya itu jadi budaknya begitu. Ini salah satu tanda kiamat ya, tanda kiamat. Wa antaro al-hufata yang kedua, wa antaro dan melihat kamu rajul al-hufata pada orang yang nyeker ya, bahasa Jawa nyeker. Tidak tidak beralas kaki ya. Nomor 11 itu al-hufatu jam'u hafin wa huwa alladhi la na'la lahu wa huwa adapun hafin alladhi yang la na'la tidak ada apa namanya sandal lahu bagi dia. Jadi hufat itu jamak dari mufrad dari hafin ya. Jam'u hafin. Oh, keliru ya. Hufat itu jamaknya malah. Jadi hufat itu beberapa orang yang nyeker. Nah, ya, nyeker tidak bersandal. Al-urata yang urat itu tidak berbaju. Ya. Al-urat ya di bawahnya juga ya masih nomor 11 lanjutannya itu al-uratu jam'u arin. Jadi urat itu juga lafadz jamak dari arin. Minas siap. Arin itu tidak berbaju, minas siap dari berpakaian. Ya, begitu. Artinya pakaian pun tidak punya, gitu ya. Dia orang yang nyeker, tidak bersandal, ya. Biasanya begitu, gitu ya. Ya orang di sini ada orang yang apa nama fakir ya, aslinya. Ya. Kemudian juga al-urat, ya tidak berbaju karena memang tidak punya baju begitu atau sedikit bajunya ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi orang yang fakir. Al-alata sama di situ al-alat. Al-alatu jam'u ailin wa huwa al-fakir. Jadi
Al-alat itu beberapa orang yang fakir. Jadi keadaannya itu seperti itu. Apa itu? Al-hufata, urata, al-alata. Ri'a asyati, beberapa pengembala. Nah, coba nomor 12 ya. Ri'a'u jam'u ra'in. Ya, jadi ar-ri'a itu adalah jamak dari ra'in, pengembala. Taib. Asyai, kambing. Kambing. Ya tatawaluna, apa? Tinggi-tinggian mereka. Ya tatawaluna, tinggi-tinggian mereka. Fil bunyan, di dalam bangunan. Di dalam bangunan. Ya, Taib. Coba nomor 12. Uh, Ar-ri'a'u jam'u ra'in wa yuqalu ru'atun. Kaulatin, ya, seperti lafat ulat. Itu ru'at itu sama seperti lafat ulat. Ulat itu beberapa wali. Wasya, wasyai, ya, tadi lafat sya, asyai, atau wasya'u, wasyayahu sama ya. Al-gonamu, maksudnya al-gonam. Jadi pengembala ri'a asyai itu pengembala kambing. Gonam itu kambing. Ai maksudnya itu terusannya itu. Wa min alamatis sa'ah antara asagiran nas. Dan termasuk dari beberapa tanda kiamat antara melihat kamu asagiran nasi pada lebih kecilnya manusia atau beberapa kecilnya manusia, ya tadi keadaannya itu al-hufatu, al-uratu, al-alat, ri'a'asa, gitu, ya nyeker, ya tidak berbaju gitu ya, ya fakir, ya, pengembala kambing, yaftakhiruna bitulil bunyan. Ya, jadi keadaan manusia saat itu saat akan terjadi atau tanda-tanda kiamat ya, akan terjadi kiamat. Orang-orang yang di situ termasuk orang yang fakir ya, orang yang fakir mereka yaftakhiruna, ya toh. Yaftakhiruna sombong-sombongan ya, yaftakhiruna, ya, sombong-sombongan bitulil bunyan dengan tinggi-tinggian bangunan gitu ya, tinggi-tinggian bangunan. Allah taala alam. Baik. Qala bersabda siapa? Qala berkata siapa? Umar ya. Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar, beliau yang meriwayatkan hadis ini, Khalifah Umar bin Khattab. Suman tolako, kemudian pergi siapa rajul? Falabistu, maka diamaku malian, waktu yang lama. Itu kurang lebih 3 hari ya. Coba 13 itu malian, ai kamasyian. Malian itu lafadznya seperti masyian. Maksudnya zamanan tawilan. Ayyghibtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa layalin. Salasa layalin. Jadi Khalifah Umar saat itu diam, maksudnya setelah rajul itu pergi, Khalifah Umar selama 3 hari itu tidak berjumpa dengan Nabi ya, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu. Sumakola, setelah 3 hari, Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi? Li, padaku Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar, wahai Umar, atadari, adakah tahu kamu, manisail, man siapakah as-sailu, orang yang bertanya, orang yang bertanya. Nah, Umar, ya, kamu tahu nggak yang kemarin itu 3 hari yang lalu itu laki-laki itu, kamu tahu kah siapa itu? Nah, siapa orang yang bertanya itu? Qultu, berkata aku Umar, Allahu wa rasulu a'lam. Ya, ini kata-kata ta'addub ya, kata-kata tawaddu ya.
Allahu tawi Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah iku alamu yang lebih tahu. Kula saya Nabi tidak tahu siapa yang kemarin bertanya itu, siapa rajul itu. Allah wa rasuluhu yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau bersabda siapa Nabi, fa'innahu Jibril. Fa'innahu Jibrilu. Fa'innahu maka semuanya sa'il atau rajul, iku Jibrilu Jibril. Malaikat Jibril. Allahu Akbar. Ya. Malaikat Jibril menyerupai kemarin yang sebelumnya sudah kita kaji, ya, datang dengan baju yang sangat putih, ya, dengan rambut yang sangat hitam. Ya, dengan, dia tidak ada bekas bepergian, ya. Kami nggak tahu siapa rajul ini, tahu-tahu muncul datang gitu ya. Jadi menyerupai manusia biasa. Nah, atakum datang siapa Jibril kum pada kalian, yu'allimukum mengajari siapa Jibril kum pada kalian, dinakum pada agama kalian. Berarti itu wahyu. Jadi wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, kepada Rasulullah yang saat itu ada sahabat. Saya itu bersama sahabat dan apa namanya saat itu ada sahabat dan beliau menyerupai manusia biasa mengajarkan agama, ya, mengajarkan agama Islam, yaitu Islam, ya, rukun Islam ada 5, ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun iman ada 6, dan kemudian al-ihsan, al-ihsan itulah agama Islam, ya. Artinya orang yang sudah menetepi rukun Islam, itulah orang Islam. Menetepi rukun iman, dialah orang iman. Kemudian menetepi ihsan, dialah yang benar-benar, ya, amalannya akan diterima oleh Allah. Karena dengan ihsan, seseorang akan lillah karena Allah, ya. Semua kebaikannya dalam menetepi Islamnya secara lahiriah, ya syahadatnya, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya, gitu kan. Secara lahiriah kan seperti itu Islam, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, ya, yang wajib ada 5 itu, ya. Nah, sekaligus juga sebagai rukun Islam. Kemudian secara batin, ya, secara hati, meyakini atau punya keimanan, ya, di situ dengan dasar 6 rukun iman dan rukun iman, ya. Itu adalah pekerjaan hati, ya. Keimanan itu pekerjaan hati, termasuk iman kepada hari kiamat, hari akhir, bahwa di hari akhir, ya, sudah jelaskan akan dibalas semua pengamalan, atau hari pembalasan itu adalah hari akhir, hari akhir. Maka seseorang yang iman kepada Allah dalam hatinya, iman kepada hari akhir, dalam hati punya keimanan, yakin hari akhir akan percaya, maka itulah yang menggerakkan seseorang, menggerakkan kewajiban Islamnya, ya, menggerakkan, ya, walaupun capek aktivitasnya, tapi tetap mengerjakan tertib, mengerjakan sholat 5 waktu, gitu kan. Kemudian juga mengerjakan zakat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji. Itu yang keimanan itulah yang menggerakkan seseorang sehingga apa namanya tertib di dalam Islamnya, gitu ya. Makanya di situ dengan iman, ya, dengan iman dia apa namanya akan meningkat ibadahnya, ya. Islamnya akan meningkat, ya. Akan meningkat. Lah dengan meningkatnya Islam, ya, meningkatnya Islam secara lahiriah, sholatnya bisa tertib, ya, rukun Islamnya yang wajib bisa tertib, maka keimanannya juga akan tumbuh subur. Ya, begitulah. Apa itu namanya, ya, saling mengisi, ya, atau Islam dan iman itu begitu, ya, begitu. Kemudian apa paling atas itu adalah ihsan, atau ketika Islamnya seseorang secara lahiriah, kemudian imannya seseorang secara batiniah, secara hati, itu benar-benar apa namanya diniatkan untuk Allah, ya. Diniatkan hanya untuk Allah. Itulah jadilah ibadah yang diterima oleh Allah. Begitu. Baik. Kalau bersabda siapa
rawahu ya, rawahu al-khamsatu wazida fi riwayatin al-khamsatu. Ini ada istilah ya. Dalam hadis ini ada istilah ruwahu meriwayatkan hu pada hadis ini ya. Dari hadis Khalifah Umar ini siapa al-khamsatu lima ya. Lima. Yang dimaksud lima di sini nah itu yang pertama Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua Imam Muslim, Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Sunan Abu Daud juga meriwayatkan hadis Khalifah Umar ini. Yang keempat Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Hadis kitab yang disusun Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima Al-Mujtaba lin-Nasa'i. Al-Mujtaba lin-Nasa'i. Jadi Imam An-Nasai ya, juga Sunan ya, Sunan An-Nasai. Jadi kalau ada ruwahu dalam hadis ini ruwahu al-khamsah yang dimaksud itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai. Baik. Wazida dan ditambahkan fi riwayatin dalam sebuah riwayat atau nomor 14 dalam riwayat lisaikhain min Abi Hurairah untuk dua syekh. Kalau dua syekh ini maksudnya Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ya, dalam riwayat yang lain yaitu riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari An Abi Hurairah, dari perawinya Abu Hurairah, bukan Khalifah Umar. Lafadznya fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Fi khamsin di dalam lima perkara di sini. Jadi kiamat itu termasuk 5 perkara yang gaib. Ya. La ya'lamuhunna tidak tahu. Tidak ada yang tahu hunna pada 5 perkara termasuk kapan terjadinya kiamat. Illa kecuali siapa Allah. Nah, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Coba 15 lihat ke bawah. Ai ilmu sa'ah. Jadi fi khamsin maksudnya ilmu sa'ah. Jadi kapan terjadinya kiamat itu termasuk dari 5 perkara. Yaitu dakhilun fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Jadi ilmu kapan terjadinya kiamat itu masuk dakhilun masuk fi khamsin dan 5 perkara la ya'lamuhunna illallah. Yang mana tidak ada yang tahu dengan 5 perkara itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi 5 perkara gaib yang tahu hanyalah Allah, termasuk kapan terjadinya kiamat. Sumatala kemudian membaca siapa Rasulullah, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallah sungguhnya Allah itu indahu di sisinya Allah ilmus sa'ati utawi ilmu kiamat. Nah, maksudnya kapan terjadinya kiamat, gitu ya. Jadi hanyalah Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Itu yang pertama ya. Itu surat Luqman ayat 34. Ayat 34. Lengkapnya ayat itu wa yunazzilu al-ghaisa. Jadi yang kedua dan ilmu tentang kapan turunnya hujan itu hanyalah Allah yang tahu. Wa yunazzilu al-ghaisa. Maksudnya innallaha indahu yunazzilul ghaisa. Jadi Allah lah yang menurunkan menurunkan hujan. Jadi hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Itu yang kedua. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga dan Allah yang tahu dengan apa yang ada dalam rahim. Ya, apa ada yang tahu hanyalah Allah ya. Kalau ilmu kesehatan sekarang ada begitu ya alatnya, itu hanya perkiraan ya. Tapi yang sebenarnya tahu itu hanyalah Allah ya. Hanyalah Allah. Jadi yang tahu dalam rahim, anak dalam rahim itu hanyalah Allah. Baik, itu yang ketiga. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Yang keempat, hanya Allah yang tahu
seseorang mada taksibu goda. Ya, apa yang akan dikerjakan besok? Hanya Allah yang tahu. Ya, ya hanya Allah yang tahu. Manusia hanya berencana. Besok saya akan mengerjakan ini, itu, gitu ya. Nah, atau besok lusa atau pekan depan, sebulan lagi saya akan mengerjakan begini, atau di planning semua ya, direncanakan semua. Itulah manusia, hanya bisa merencanakan. Tapi yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Ya, yang akan dikerjakan besok hanyalah Allah yang tahu. Berapa banyak orang yang merencanakan besok akan begini-begini, malam sudah Allah cabut ya, atau meninggal dunia. Nah, sudah banyak seperti itu ya. Jadi seperti itu itulah. Maka kalau masih besok itu hanya rencana. Ya katakan insya Allah besok akan saya kerjakan. Ya, jangankan kok besok nanti, insya Allah nanti akan saya kerjakan. Katakan insya Allah. Itu sunnah ya. Itu perintah Allah kepada kita. Katakan apa yang apa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Itu di ayat lain ya. Jangan katakan oleh kalian inni fa'ilun dzalika gada. Besok akan saya kerjakan. Jangan. Ya, katakan insya Allah. Ya. Jika menghendaki siapa Allah begitu ya. Itu sebagai apa namanya aturan dalam Islam bahwa kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah ketika akan mengerjakan sesuatu jangan memastikan. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Seseorang gitu ya, seseorang ya, apa yang akan dia kerjakan dia nggak tahu. Gitu ya. Maka katakan insya Allah, gitu ya. Taib. Yang keempat, wama tadari bi ayyi ardin tamut. Nah, ini yang kelima ya. Ya, jadi yang kelima dan seseorang tidak tahu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ya. Dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan meninggal ya kan? Ya, sekarang boleh ya sekarang mungkin ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Irian gitu kan. Di Sumatera misalkan. Atau bahkan di luar negara gitu kan sekarang. Ya, nggak tahu eh, bisa jadi meninggalnya gitu kan. Yang di Jawa ya bisa di lain tempat begitu. Nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Maka semuanya itu 5 perkara ini adalah 5 gaib atau ya yang tahu hanyalah Allah ya. 5 gaib, 5 perkara yang hanya Allah yang tahu. Ya. Termasuk di dalamnya kapan terjadinya kiamat. Ya, kapan terjadinya kiamat. Sumat kemudian al-ayah ya. Suma adwaro kemudian pergi siapa rojul. Ya. Kemudian pergi siapa rojul. Jadi dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah lafadznya begitu. Suma adwaro. Kemudian membelakang. Ya, maksudnya pergi siapa rojul. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Rudduhu mengembalikanlah kalian hu pada rojul. Falam yarau maka tidak melihat mereka sahabat yang saat itu, ya, termasuk Abu Hurairah berarti syai'an pada sesuatu. Ya. Jadi Nabi Rasulullah SAW ketika rojul tadi sudah pergi, Rasulullah bilang, panggil lagi atau kembalikan sini, kembalikan ke sini rojul tadi. Kemudian mereka semua sudah tidak ada atau tidak melihat rojul itu ya, itu malaikat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, hada Jibril. Ini adalah Jibril, malaikat Jibril. Ja'a datang siapa malaikat Jibril, yu'allimun nasa, mengajari siapa malaikat Jibril, an-nasa pada manusia, dinahum pada agama mereka. Ini tadi Jibril ya, mengajarkan agama, mengajarkan Islam, ya, agama Islam, mengajarkan iman, kemudian ihsan. Baik. Barakallahu fikum. Taib al-babusani. Kita masuk pada bab yang kedua ya. Al-babu bab asani yang kedua. Fi awsafil iman di dalam beberapa
sifat, nah, beberapa sifat iman, keimanan. Al-kamil yang sempurna. Seperti apa keimanan yang sempurna itu? Baik. Berarti ada. Jadi keimanan itu memang begitu. Ada keimanan yang turun gitu ya. Nah, keimanan tidak pasang terus ya. Jadi dia bisa turun, bisa naik. Gitu ya. Itulah keimanan. Ya. Keimanan itu bisa turun, bisa naik. Turunnya keimanan itu kalau seseorang bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Itu sudah sama dengan menurunkan keimanannya. Nah, ketika dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya amal soleh, ya, maka keimanannya naik. Ya, ya gitu ya. Dan ini amal soleh ini memang gandengannya keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat gitu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Itu sebagai gandengan keimanan. Nah, gitu ya. Jadi memang amal soleh itu yang menjadikan seseorang keimanannya naik. Ya. Nah, begitupun ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, maka keimanannya turun. Ya. Keimanan turun. Maka kalau sudah turun, ini memang harus berhati-hati ya. Ketika keimanan turun, itu ditandai dengan kemaksiatan yang dikerjakan, dengan dosa yang dikerjakan. Maka turunnya keimanan itu apa itu namanya? Turunnya keimanan itu karena kezaliman ya. Sekecil apapun kezaliman, bentuk kemaksiatan itu adalah kezaliman. Nah, itu semakin besar kezaliman yang dikerjakan, maka keimanan semakin turun. Maka dia masuk nanti kelompok Islam ya. Jadi Islam itu menjadi tiga ya, menjadi tiga dalam ayat ya, sesuai dengan dasar ayat, yaitu zalimul linafsi, orang Islam yang zalim atas dirinya sendiri. Ya, yaitu yang masih mengerjakan kemaksiatan, dosa-dosa. Itu masuk dalam zalim ya. Kemudian wa minhum muqtasid ya. Ya, kemudian ada kelompok Islam yang muqtasid. Nah, kemudian ada yang kelompok yang teratas sabiqun bil khairat. Ini bukan perbedaan dalam ini ya, dalam kelompok Islam ya. Yang kita kenal di Indonesia, yang kita tahu di Indonesia ada kelompok Islam, ada ormas Islam. Bukan itu yang membedakan. Ya. Kelompok Islam manapun itu masuk dalam tiga ini. Ya. Hatta walaupun sudah banyak ngerti sunnah. Gitu, ngerti sunnah. Tetap di antara orang-orang yang ngerti sunnah, ya, yang banyak tahu, sudah banyak sunnah, tahu sunnah gitu ya. Ada juga yang masih dolim gitu ya. Dolimun nafsi ada. Maka dalam Islam itu, ya itu yang menjadikan Islam apa itu namanya, bukan kelompoknya ya, bukan kelompoknya yang dinilai oleh Allah, tapi pada kedolimannya. Atau kalau semakin banyak mengerjakan kedoliman, maka dia masuk dalam kelompok zalimun nafsi. Kemudian ada kelompok muqtasid, ada kelompok sabiqun bil khairat biidznillah ya. Maka disinilah perbedaan dalam Islam ya, perbedaan dalam Islam. Jadi perbedaan dalam Islam itu bukan karena kelompoknya, bukan ya. Perbedaannya itu pada kedolimannya ya, pada tingkat keimanannya. Semakin dia dolim, maka keimanan semakin turun ya. Selama kedoliman itu tidak masuk pada kekafiran, maka dia tidak keluar Islam. Dia masih orang Islam, Muslim yang zalimul nafsi begitu. Kemudian yang kedua muktasid ini, yang ketiga sabiqun bil khairat ya, sabiqun bil khairat. Gitu ya. Barakallah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? La yu'minu, tidak beriman. Siapa ahadukum, salah satu kamu sekalian. Hatta sehingga akuna, ada aku Nabi. Iku ahabba, lebih dicintai. Ilaihi pada rajul. Ilahi pada ahad ya, ilahi pada ahad, ahadukum, min walidihi, daripada bapaknya ahad ya, atau orang tuanya ahad, bisa begitu ya, bisa bapak atau bisa ibu. Wa waladihi, dan anaknya ahad ya, anak-anaknya ahad, ahadukum. Wan nasi, dan manusia ajma'in semuanya.
semuanya. Ya, jadi semua manusia kalah cintanya atau kepada Allah dan Rasul ya, kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah yang Rasul itu dicintai di atas yang lain, gitu ya, di atas lain. Hatta seluruh manusia ya, sampai pun itu orang tua, ya, sampai pun itu kedua orang tua atau anak-anaknya. Allah Rasulullah yang paling atas, yang paling dicintai, gitu ya. Coba lihat penjelasan di nomor 1 di bawah. Ai indahu min kullin nas. Jadi maksudnya di sini Rasulullah bersabda, salah satu kalian tidak sempurna keimanannya sampai aku atau aku Nabi, ya, otomatis ya Allah ya, Allah Rasul lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anaknya dan semua manusia, gitu ya. Ya. Jadi ai indahu min kullin nas. Jadi lebih Allah Rasul lebih dicintai di sisi dia, di sisi Ahad, ya, salah satu kalian itu daripada semua manusia, termasuk orang tua dan anak. Gitu. Biasanya ada apa yang ya dalam kehidupan kita yang diantara sekian banyak manusia yang paling kita cintai adalah orang tua, gitu kan. Kemudian anak-anak kita, kan begitu. Nah, keluarga inti kita lah begitu. Ibrahim begitu kan. Nah, tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, kalau sekarang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh mencintai manusia makhluk, ya, atau mengalahkan cintanya kepada Allah Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Karena Allah Rasul di sini sekarang aturannya ya, aturannya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Taib. Kita baca penjelasannya. Ai la yakmilu imanu sahsin, tidak sempurna keimanan seseorang, imanu sakhin, keimanan seseorang, hatta yuqaddima, sampai mendahulukan dia, ya, dia saksin, ya seseorang, ma yardo, ma pada apa-apa yardo yang meridoi siapa Allah Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Sampai dia mendahulukan cintanya Allah Rasul alama atas apa-apa, mengalahkan apa-apa, yardo yang cinta dia sahsin, dia orang, asyiratahu pada keluarganya dia. Al-akrobin yang dekat, orang-orang yang dekat, kerabat dalam bahasa kita ya. Nah, jadi sampai dia mendahulukan, mencintai Allah Rasul, atau menjadikan Allah Rasul ridho, mengalahkan ridhonya dia kepada kerabat-kerabatnya. Ya, termasuk orang tua dan anaknya. Baik. Ini dalam praktek ya, dalam praktek. Nah, sekarang Al-Quran dan As-Sunnah, jadi kita cinta kepada Allah Rasul itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu salah satu dasar ayatnya. Kalau kalian, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau betul-betul mencintai Allah, itu prakteknya dengan mengikuti aturan peraturan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, maka fattabi'uni, ikutilah saya. Nah, ini kembali pada Rasulullah SAW. Itu perintah Allah Rasul. Kul, katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Ikuti saya. Nah, maka sekarang prakteknya mencintai Allah Rasul itu adalah dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya dalam praktek, ya, jangan sampai cinta kita kepada kerabat kita ya, hatta kerabat yang paling dekat ya, keluarga inti, orang tua dan anak, mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau orang tua kita atau anak-anak kita salah secara aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita lebih memilih anak kita, gitu ya, anak kita. Contoh, ya, atau Allah Rasul perintah untuk 7 tahun dalam hadis ya, dalam hadis lain, contoh kepada anak ya, meramut anak.
Ketika kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak kita masuk dalam umur 7 tahun, maka ajari apa namanya kewajiban dalam agama ya. Nah, misalkan sholat ya, ajari cara sholat, ajak dia sholat, gitu. Ajak untuk ikut sholat. Ya, kemudian ketika masuk 10 tahun, gitu ya, 10 tahun, maka ajari dia dengan ada iqab, istilahnya. Ada akibat. Nah, kata Rasulullah itu silahkan dipukul, boleh dipukul. Maksudnya pukul untuk mengajari, ta'adub namanya. Nah, ta'adub. Itu aturan dalam peraturan Allah Rasul begitu. Ya, ketika anak kita masuk 7 tahun, maka itu ajari bab ibadah ya. Bagi itu yang terutama yang wajib ya. Misalkan ajak sholat ya. Ajari cara sholat walaupun belum sempurna, namanya juga begitu anak-anak ya. Ketika 10 tahun boleh dipukul. Nah, gitu kan. Boleh diajari dengan cara ikop ya, ada ikopnya ya. Ya, supaya mau mengerjakan sholat. Itulah berarti kita menjadikan Allah Rasul. Kalau kita betul-betul praktekkan ini berarti Allah Rasul atau lebih kita cintai daripada anak-anak kita, gitu kan? Jangan terbalik. Ya, ketika 7 tahun oleh Rasulullah disuruh untuk mengajari kewajiban-kewajiban dalam ibadah, diajak maksudnya ya, diajak melaksanakan ibadah, ya, bisa dikatakan. Karena rasa sayang waktunya sholat, padahal sudah 7 tahun gitu kan, tidak kita ajari untuk sholat. Ya, nah, minimal kita ajak lah, walaupun tidak diajari secara detail, ya meniru gerakan kita, diajak untuk sholat. Ayo nak sholat, gitu kan? Karena rasa kasihan dengan anak, begitu kan? Nah ini berarti ya bisa terbaca gitu secara liar berarti lebih mencintai anak kita kan begitu. Nah, anak ya, mencintai anak daripada Allah Rasul. Padahal Allah Rasul suruh ajari kalau sudah 7 tahun. Nah, ketika 10 tahun diajari dengan ada ikob di situ. Lah kita 10 tahun bahkan 10 tahun mungkin tidak pernah kita ajak untuk mengerjakan sholat. Nah ini cintanya kemana? Cintanya kepada Allah Rasul bagaimana? Gitu kan? Nah, apalagi jelas-jelas itu dosa, misalkan ya. Jelas-jelas itu dosa, jelas-jelas itu bisa menjerumuskan anak-anak kita kepada hal yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, kita biarkan karena apa? Karena apa? Lebih sayang kepada anak-anak begitu ya. Nah, itu misalkan berarti cintanya kepada manusia itu mengalahkan cinta kepada Allah Rasul. Aturan Allah Rasul jadi apa? Nah, lebih bawah daripada apa cintanya kepada kerabat-kerabat kita, gitu kan? Gitu. Begitupun kepada orang tua ya, sekalipun kepada orang tua itu adalah perhormatan tertinggi ya, dan itu istilahnya gandengan ya. Perbuatan yang baik yang utama itu kepada orang tua ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau perintahnya kepada kedua orang tua adalah maksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Harus Allah Rasul yang lebih ditaati. Nah, ketika perintah mengatur sesuatu yang dilarang oleh Allah Rasul, gitu. Maka tidak boleh seseorang mengikuti perintah orang tua. Ya. Karena itu maksiat kepada Allah Rasul. Nah itu. Maka di sini ini urusan keimanan ya. Jadi keimanan itu sempurna ketika seseorang, salah satu kalian, mencintai Allah Rasul, mengalahkan orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Semua manusia. Nah, maka kita praktekkan, dalam praktek juga seperti itu ya. Apalagi mungkin di luar, ya, lebih-lebih di luar kerabat inti kita, kan begitu. Kerabat inti kita, urusan dunia gitu kan. Urusan dunia, urusan yang mungkin bisa kita tunda ya, lebih mendahulukan urusan apa namanya ibadah kita gitu, ibadah kita. Terutama yang wajib, yang lima ya. Di situ juga sekaligus rukun Islam, insya Allah hafal semua ya, sholatnya dijaga, zakatnya, puasanya, hajinya, gitu kan. Kalau sudah mampu melaksanakan haji maka hajilah, gitu kan. Itu kewajiban, gitu kan. Mengalahkan urusan yang lain, gitu. Urusan, wah saya masih harus punya uang sekian, padahal uang yang sudah ada itu sudah wajib untuk melaksanakan haji, maka laksanakan haji itu, begitu.
Tidak kalah dengan urusan selain Allah Rasul, urusan dunia lah intinya. Begitu. Maka seperti itulah sifat orang iman yang keimanannya sempurna. Gitu. Rawahu as-Saikhon wan Nasa'i. As-Saikhon dua syekh maksudnya di sini Imam Bukhari. Jadi yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa anhu dan dari Anas bin Malik maksudnya punya kembali kepada Anas bin Malik. Ani Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersabda siapa Nabi, la yu'minu tidak beriman siapa ahadukum salah satu kalian, hatta sehingga yahibba senang siapa ahad li akhihi untuk saudaranya ahad, ma pada apa-apa yuhibbu yang senang siapa ahad li nafsihi untuk dirinya ahad. Ya. Tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna keimanan salah satu kalian sampai kalian senang saudaranya, ya, senang untuk saudaranya, ya, atau senang kepada saudaranya mendapatkan sesuatu yang disenangi oleh dirinya, ya, disenangi oleh dirinya. Ya. Taib, coba kita lihat dulu yang di bawah ya, nomor 2. Kama yuhibbu li nafsihi, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia senang untuk dirinya. Jadi apabila saudara kita ya, mendapatkan saudara muslim ya, saudara iman mendapatkan sesuatu yang kalau kita mendapatkan itu senang kita, gitu. Maka kita juga senang umpama didapatkan saudara kita, gitu. Saudara muslim kita, saudara iman kita, gitu. Tidak kok derengki, di sini tidak derengki ya. Jadi ikut senang apabila saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita, umpama kita yang dapat, kita senang, kita juga senang kalau didapatkan oleh saudara kita, itu maksudnya. Fala yakmilu imanu saksin hatta yuhibba lil muslimin, sampai fala yakmilu maka tidak sempurna opo imanu saksin keimanan seseorang hatta sehingga yuhibba senang dia lil muslimin bagi orang-orang Islam yang lain, saudara muslim yang lain, opo misluma semisalnya apa-apa yuhibbu yang senang dia li nafsihi bagi dirinya. Contohnya minas sihah di sini ya. Ya di situ tertulis di contohnya minas sihah dari kesehatan. Jadi umpama orang saudara muslim kita, saudara iman kita sehat, kita senang dia sehat gitu ya. Maka bukti senangnya umpama ada orang sakit dikunjungi. Ya, kalau semampunya ya, kalau mampu mengunjungi, menjenguk, kunjungi. Atau kalau bisa membantu untuk sampai sembuh, sembuhkan dia, bantu dia sampai sembuh gitu ya. Mau itu dana, mau itu apalah yang bikin dia sembuh kan begitu ya. Ya. Nah, karena kita senang, umpama kita sehat kan kita senang. Maka kita juga senang umpama saudara Islam kita, saudara muslim kita, saudara iman kita juga senang gitu ya. Bukan sebaliknya, gitu. Ya, orang Jawa bilang nyukur no gitu ya. Syukur kamu gitu. Enggak boleh ya. Nah, berarti menunjukkan keimanan yang tidak sempurna kalau seperti itu ya. Ya. Wal yasar dan kemudahan, ya, kemudahan-kemudahan. Umpama saudara kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, itu kita senang, ikut senang gitu kan. Karena kalau kita sendiri mendapatkan kemudahan, kita senang kan begitu. Maka ketika orang lain atau saudara muslim kita, saudara iman kita mendapatkan itu, kita senang. Gitu. Itulah petunjuk kalau dalam hati kita itu keimanannya sempurna. Gitu. Kalau sebaliknya berarti tidak sempurna. Wat taufik dan taufik. Misalnya taufik ini urusan petunjuk hati. Taufik itu adalah petunjuk hati. Ya, petunjuk hati. Contohnya saudara muslim bisa mengerjakan kebaikan ya, ya. Diajak ikut ya toh, program apa kuliah online gitu, kulo gitu. Kuliah online, dia langsung menerima, itu taufik. Ya, maka kita senang melihat orang seperti itu ya. Diajak mencari ilmu ya, walaupun dengan online begitu kan. Kemudian dia mau gitu, mau, kita ikut senang di situ.
Nah, karena kita senang, kita juga mencari ilmu walaupun dengan semampunya dengan online gitu kan. Dengan online kita senang kan begitu. Nah, maka kita ketika kita mengajak atau ada orang lain pengen seperti kita ikut senang gitu. Nah, bukti senangnya ya didukung, ya diajak, ya di apa namanya, saling memperkuat kan begitu. Nah, itulah ya. Ini hidayah taufik karena taufik ini urusan hati gitu lah. Kita mengajak seseorang, misalkan ngajak ngaji online seperti ini gitu kan, mengajak taklim online seperti ini. Kalau Allah nggak nunjukkan dia nggak mau, gitu kan. Jadi ajakan kita itu, maksudnya ajakan kita itu ajakan namanya kalau dalam sisi dalil gitu, dalil dilalah namanya. Kita sampaikan bab keutamaan ilmu misalkan, gitu kan. Itu hanya kita bisa menunjukkan dari ajakan-ajakan itu, dari menunjukkan itu. Kita nggak bisa merubah hati dia. Artinya kalau Allah nggak menunjukkan dia nggak mau, tetap nggak mau. Nah, disitulah. Nah, ini namanya taufik. Jadi taufik itu petunjuk dalam hati, apapun itu. Nah, terutama petunjuk kalau dalam Islam ya dari seseorang yang tadi zalimul nafsi misalkan kita ajak untuk naik kepada sabikun bil khairat atau minimal muktasid lah sedengan nggak akan bisa kalau Allah tidak menunjukkan, tidak memberikan taufik ini. Gitu. Nah, kita tunjukkan dalil-dalilnya, tetap dia. Gitu ya. Makanya selain kita mengajak secara dalil-dalil gitu ya, kalau bab ilmu, keutamaan ilmu kita ajak untuk ikut taklim gitu ya, sambil kita mendoakan. Kita doakan saudara kita supaya diberi petunjuk oleh Allah yang tadinya dolim menjadi tidak dolim. Gitu ya. Yang tadinya muktasid kita doakan bisa sabiqun bil khairat. Yang sudah sabiqun bil khairat kita doakan selalu dalam sabiqun bil khairat. Karena kalau kita sabiqun bil khairat kan kita senang. Nah, maka kita juga senang kalau saudara-saudara kita, muslim kita bisa sabiqun bil khairat. Itu contoh ya. Itu contoh-contoh dalam hal keimanan. Jadi memang keimanan itu bisa tambah, bisa berkurang ya. Nah, maka termasuk tambahnya keimanan, sempurnanya keimanan, termasuk ini ya. Di antaranya senang kalau orang lain mendapatkan apa atau sesuatu yang kita senangi. Ya, kita juga ikut senang. Nah, itu juga sebagai petunjuk bahwa hati kita itu keimanannya sempurna. Baik. Rawahu al-khamsatu meriwayatkan pada hadis siapa al-khamsatu lima tadi berarti Imam Muslim, Imam Bukhari, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi sama An-Nasai ya. Illa kecuali Abu Daud. Nah, di sini disebut ya, illa kecuali Abu Daud, uh, Imam Abu Daud ya, Abu Daud. Nah, berarti khamsah ini yang dimaksud di sini semua lima ini meriwayatkan kecuali Imam Abu Daud. Gitu ya. Imam Abu Daud. Berarti yang meriwayatkan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai. Begitu ya. Nah, ini di awal Anda jelaskan supaya nanti karena kedepannya juga akan seperti itu ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair karena waktunya juga sudah sampai, sudah selesai ya. Barakallahu fikum, insyaallah cukup dalam taklim ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi